Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ustazah Ira. Pada pembelajaran kali ini, kita bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pembacaan sudah tuntas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi atau Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Mereka diutus untuk mengajak ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi. Sebelum diangkat menjadi Nabi atau Rasul, sejak kecil mereka telah diberi hidayah oleh Allah. Mereka telah dijaga dari segala hal buruk yang bisa mempengaruhi hati mereka. Dalam menyampaikan agama Islam, Nabi dan Rasul dibekali kitab oleh Allah. Kitab-kitab tersebut yang menjadi pedoman dan rujukan dalam berdakwah. Kitab-kitab itu berisi tentang firman-firman Allah yang harus disampaikan kepada umat manusia yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Sehingga sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman kepada seluruh kitab Allah tersebut, karena beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah terdapat 4, yakni Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Masing-masing kitab tersebut mempunyai corak yang berbeda-beda, meskipun isinya sama, yaitu tentang kebenaran agama Islam. Masing-masing kitab Allah itu berisi tentang pedoman hidup kaum pada waktu itu, dan berisi tentang jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi pada waktu itu pula. Keempat Nabi dan Rasul itu dalam menyampaikan ajaran agama Islam selalu berpedoman kepada kitab yang telah diterimanya. Jika mereka menemukan masalah pada kaumnya, mereka selalu merujuk kepada kitab yang telah ada. Siapa saja nama-nama Rasul yang menerima kitab Allah? Di antaranya terdapat 4, yakni Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Jabur. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, dan Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil, serta Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Baik, sekarang kita akan membahas kitab Jabur. Kitab Jabur ini berisi pujian-pujian kepada Allah. Kitab Jabur diturunkan untuk Bani Israel. Kitab Jabur ini tidak mengandung syariat baru, teman-teman, karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa. Terdapat firman Allah dari Quran surat Al-Isra Al-Isra ayat 55. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Jabur kepada Daud. Kemudian kitab Taurat yang merupakan pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 2. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Selanjutnya
adalah kitab Injil yang merupakan penyempurna kitab Taurat. Kitab Injil ini diturunkan untuk membimbing Bani Israel karena kehidupan mereka telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat firman pada Quran Surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, "Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepada kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa." Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, yang merupakan satu-satunya kitab Allah sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Terdapat firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga, teman-teman, yang tentunya wajib dipercayai dan diyakini, sehingga hikmah yang bisa diambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu menjadikan keimanan kita akan bertambah dan kita akan termotivasi untuk menjalani hidup. Sekarang, proyekmu adalah tuliskan rangkuman secara singkat poin-poin apa saja yang dapat diambil dari pembahasan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi informasinya sudah disampaikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan teman-teman semua mempelajarinya kembali di rumah. Untuk itu, Ustazah izin menutupnya. Kita akan berdoa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton. Ustazah izin tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.